Akhlal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tiruah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayul ikhwah kitab Mukhtasar Sahih Muslimnya, bab fi ghusli al-mayyit, bab memandikan mayat. An Ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat, lamma matat Zainab bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iksilnaha witra thalathan aw khamsa waj'alna fil khamisati kafura aw syai'an min kafur. فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت فأعلمناه فأعطاه حقوه. قال أشعرنها إياه. Dari Ummu Athiyyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, ketika Zainab bintu Rasulullah SAW meninggal dunia, maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami, mandikanlah ia dengan jumlah ganjil, 3 atau 5. Dan jadikan yang kelimanya itu dicampur dengan kafur. Ya. Kalau kita kafur barus biasanya ya. Apabila kalian telah selesai dari memandikannya, beritahu aku. Kata Ummu Athiyyah, lalu kami pun memberitahu Rasulullah SAW. Lalu beliau pun memberikan kepada kami hiqwahu, yaitu sarungnya. Wa qala ash'irnaha iyah. Jadikan ini kain yang langsung menempel ke tubuhnya. Hadis ini akhul Islam ya, menunjukkan tentang yaitu memandikan mayat. Kita insya Allah akan membahas ya tentang memandikan mayat, dan pembahasannya memang cukup panjang ya, tapi nggak apa-apa kita bahas supaya kita lebih paham bagaimana tata cara memandikan mayat. Pembahasan yang pertama yaitu hukum memandikan mayat. Hukum memandikan mayat itu hukumnya fardu kifayah. Dan ini dengan kesepakatan mazhab yang 4 ya. Bahkan sebagian ulama menyatakan itu ijma.
seperti yang dikatakan Ibnu Hazm dalam kitab Maratibul Ijma'. Beliau berkata, ittafaqu ala anna ghuslahu wa shalah alaihi in kana balighan wa takfinahu ma lam yakun syahidan aw maqtunan dhumman fi qasasin fardun. Para ulama semua sepakat bahwa memandikan mayat muslim, demikian pula menyolatkannya jika ia balik, demikian pula mengkafankannya jika ia bukan mati syahid atau dibunuh secara zalim dalam qisas, maka itu hukumnya fardu. Iya. Kemudian boleh tidak mengambil upah dari memandikan mayat? Mazhab jumhur ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan riwayat dari Imam Ahmad, dan itu yang dirujukkan oleh Syekh bin Baz, boleh mengambil upah, ya, dari memandikan mayat, ya. Alasannya, li'annahu amalun muta'addi, bahwa itu adalah perbuatan yang sifatnya manfaat buat orang lain, sehingga pada waktu itu disamakan dengan ruqyah. Ya, kesamaannya apa? Sama-sama memberikan manfaat buat orang lain. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian hendaknya orang yang memandikan mayat itu amanah, di mana dia menyembunyikan aib yang ada pada mayat. Karena kadang orang yang memandikan mayat menemukan aib di badannya gitu, Pak. Maka dia tidak boleh cerita-cerita ke orang. Ya. Dan ini dengan kesepakatan para ulama. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Jangan sampai yang mandikan mayat ngomong-ngomong ke orang, waktu saya mandiin ternyata badannya cacat ya, badannya gini. Wah, ini orang gak amanah berarti, Pak. Yang kayak ginian jangan lagi diminta untuk memandikan mayat. Gak amanah itu. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian hendaknya yang menghadiri pemandian itu hanya orang-orang yang bisa membantu memandikan saja, yang lain nggak boleh, Pak. Makruh hukumnya. Ya, sebagaimana itu pendapat jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Karena masalahnya kan tidak boleh melihat auratnya atau bagian-bagian tertentu, kecuali kalau bagi mereka yang ada keperluan saja. Ya. Kemudian siapa yang memandikan? Yang pertama, bahwa bolehkah seorang muslim memandikan orang kafir? Jumhur ulama, ini pendapat mazhab Malikiyah dan Hanabilah, dan yang dirojihkan oleh Imam Asy-Syaukani, demikian pula Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin, bahwa haram hukumnya seorang muslim memandikan mayat orang kafir. Iya. Dalilnya surat Al-Mumtahanah ayat 13. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu tatawallaw. Ya. Itu memberikan loyalitas kepada suatu kaum yang Allah murka kepada mereka. Demikian pula Allah berfirman, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabri. Jangan kamu salatkan mereka dan jangan pula berdiri di kuburannya. Ya. Kemudian ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun mayat muslim tapi dia misalnya pencuri
atau perampok atau pelaku dosa besar, maka tetap dimandikan dan disolatkan ikhwatal Islam. Sebagaimana itu pendapat jumhur, pendapat Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Kenapa? Karena dia statusnya masih muslim, cuma dia fasik. Ya, selama statusnya masih muslim, maka pada waktu itu tetap wajib dimandikan dan disolatkan. Tapi ya, jangan yang menyolatkannya jangan para orang-orang yang punya kedudukan, Pak, para ulama dan yang lainnya, untuk supaya apa? Memberi efek jerak ya kepada orang lain. Bagaimana dengan orang yang mati syahid? Orang yang mati syahid itu ada dua macam, Pak. Yang pertama, mati syahid di medan perang. Maka dengan kesepakatan para ulama mazhab yang 4, bahwa orang yang mati syahid tidak dimandikan. Ya. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Jabir. Anna Rasulullah SAW amara fi qatla Uhudin bidafnihim bidima'ihim walam yusalla alaihim walam yughassalu. Rasulullah SAW memerintahkan para syuhada Uhud, orang-orang yang mati syahid di medan perang Uhud, ya, supaya dikuburkan dengan darah-darah mereka dan tidak disolatkan, tidak pula dimandikan. Ya. Adapun yang kedua, orang yang mati syahid tapi bukan di medan perang. Orang yang mati syahid tapi bukan di medan apa? Perang. Ya. Contohnya apa, Pak? Contohnya orang yang membela hartanya. Orang yang membela hartanya, misalnya ada perampok datang ke rumahnya mau merampok, lalu dia membela diri, akhirnya dia terbunuh. Ya. Maka orang ini statusnya mati syahid tidak, Pak? Mati syahid. Maka yang seperti ini, ya, menurut mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah tetap dimandikan. Ya. Dan itu yang dirojek oleh Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin rahimahullah. Dalilnya, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tiba-tiba gunung itu bergetar, Pak. Lalu kemudian Rasulullah pun berkata kepada Gunung Uhud itu, "Uthbut Uhud, diam kau Uhud, karena sesungguhnya di atas kamu itu seorang nabi dan 2 orang siddiq dan orang yang mati syahid." Ya, Umar, Utsman, Ali dibunuh tidak meninggalnya, Pak, dan mati syahid. Tapi mereka dimandikan tidak? Dimandikan, tetap disolatkan. Ya. Demikian pula seperti orang yang mati karena seorang wanita yang mati meninggal karena melahirkan. Demikian pula kata Rasulullah, al-mat'un syahid, orang yang terkena penyakit ta'un syahid. Al-gharik syahid, orang yang mati tenggelam syahid. Nah, ini semua tetap dimandikan, ya, dan disolatkan. Jadi berbeda hukumnya dengan orang yang mati syahid di medan perang. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Bagaimana dengan bayi keguguran? Ya. Kalau seorang wanita keguguran bayinya, maka bayi keguguran itu dilihat apakah kegugurannya di atas 4 bulan atau di bawah 4 bulan. Karena kan ditiupkannya roh itu pada umur berapa bulan, Pak? Umur 4 bulan. Sebagian dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilaihi malak fayanfukhu fihi ruh." Salah seorang dari kalian Allah ciptakan di dalam perut ibunya itu, kata Rasulullah, 40 hari
dalam keadaan nutfah. 40 hari yang kedua dalam keadaan alaqah. Apa itu? Segumpal darah. 40 hari yang ketiga berubah menjadi mudghah, daging. Kemudian Allah kirimkan malaikat. Lalu malaikat itu meniupkan roh padanya. Ya. Nah, kalau ternyata dia akhwat Islam saudaraku seiman di bawah 4 bulan, maka pendapat Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa kalau di bawah 4 bulan tidak dimandikan. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan adanya ijma' dalam hal ini seperti Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Ya. Adapun kalau lebih dari 4 bulan di mana itu sudah ditiupkan padanya roh, maka yang sahih dalam madhab Syafi'iyah, demikian pula Hanabilah, itu tetap dimandikan dan disolatkan. Karena hukumnya hukum manusia, Pak. Karena dia sudah ditiupkan padanya apa? Roh. Dan itu yang dirojihkan oleh Syekh bin Baz, demikian pula Syekh Utsaimin rahimahullah. Wallahu a'lam. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian siapa yang memandikan? Kalau mayatnya laki-laki, ya, maka yang paling berhak untuk memandikan adalah orang yang diwasiatkan oleh si mayat. Kalau si mayat berwasiat, nanti kalau saya meninggal, tolong yang memandikan saya si fulan. Ya. Maka orang yang diwasiatkan ini yang paling berhak untuk memandikan. Kemudian ini tingkatannya ya, kemudian bapaknya atau kakeknya, kemudian anaknya, kemudian kerabat-kerabatnya yang dekat. Cuman ini madhab Hanabilah, ya. Kalau mayat itu perempuan, terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa kalau mayat itu perempuan, yang paling berhak untuk memandikannya adalah para wanita. Ya. Yang paling berhak ya untuk memandikannya siapa? Para wanita. Nah, ini mazhab Syafi'iyah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang paling berhak memandikannya adalah suami. Ini mazhab Malikiyah dan salah satu sisi dari mazhab Syafi'iyah. Ya. Wallahu a'lam, ini pendapat yang paling kuat. Karena suami yang paling dekat dengan istri dalam hidupnya tentunya, akhwat Islam saudaraku seiman. Maka dari itu ya akhi, ya, seorang istri boleh tidak memandikan suaminya? Boleh. Seorang suami memandikan istrinya juga boleh. Ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan demikian kepada Aisyah. Aisyah pernah mengatakan, wa ra'sah, aduh kepalaku pusing. Kata Rasulullah, wa ana wa ra'sah, aku juga kepalaku pusing. Bagaimana ya Aisyah kalau engkau duluan yang meninggal? Aku akan mandikan kamu. Aku akan sholatkan kamu. Kata Aisyah apa? Engkau enak ya Rasulullah, bisa nikah lagi. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Apabila seorang wanita meninggal, ya, dan yang ada cuma laki-laki, atau laki-laki meninggal yang ada cuma perempuan yang memandikannya, gimana itu? Ya, maka
madhab yang 4 mengatakan kalau misalnya seorang laki-laki meninggal, tapi adanya wanita-wanita yang bukan mahramnya. Kalau ada di suatu tempat misalnya memang di situ nggak ada laki-laki kecuali dia misalnya, ya. Maka kata madhab yang 4 ditayamumkan, ya. Demikian pula kalau seorang wanita meninggal tapi adanya laki-laki dan bukan mahramnya, ya. Maka pendapat madhab yang 4 adalah ditayamumkan, ya. Wallahu a'lam. Kenapa? Kata mereka karena disamakan dengan orang yang tidak mendapatkan air. Karena kalau misal dimandikan oleh yang bukan mahram ini fitnah, ya akhwal Islam, saudaraku seiman. Bagaimana kalau yang memandikannya orang kafir, Pak? Menurut jumhur ulama tidak sah. Ya. Ini pendapat Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Kenapa? Karena kata mereka memandikan mayat itu ibadah, sedangkan orang kafir tidak sah ibadahnya. Ya. Kemudian bagaimana sifat memandikan mayat? Yang pertama yaitu mayat hendaknya dibuka bajunya, Pak. Sebagai untuk pendapat Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma aradu ghuslan Nabi SAW qalu wallahi ma nadri an nujarridu Rasulullah SAW min thiyabihi kama nujarridu mautana am nughassiluhu alai thiyabuh. Kata Aisyah, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia dan mereka mau memandikan Rasulullah SAW, mereka berkata, demi Allah kami tidak tahu apakah kami membuka pakaian Rasulullah SAW sebagaimana kami membuka pakaian mayat-mayat yang lain, ataukah kami memandikannya dalam keadaan pakaiannya masih ada. Bingung pada waktu itu. Dari Abu Daud, ya, dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Di situ dikatakan, ya, apakah kami membuka pakaiannya Rasulullah sebagaimana kami membuka pakaian mayat yang lainnya. Itu menunjukkan bahwa, ya, untuk dalam hal ini para sahabat memahami hendaknya dibuka itu, ya. Kemudian setelah dibuka apa? Ditutup auratnya. Kalau laki-laki antara lutut dan surrah, pusat. Ditutup auratnya dengan kain. Ya. Kalau wanita maka antara di bawah lehernya sampai ke lututnya. Ya. Kenapa? Karena tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat laki-laki. Seorang wanita pun juga tidak boleh melihat aurat wanita kecuali yang biasa terlihat. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kemudian akhwal Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apakah disyariatkan untuk menekan perutnya si mayat sebelum memandikan itu supaya bersih? Menurut madhab imam yang 4 mengatakan bahwa disyariatkan dia mengurut perut si mayat tapi dengan lembut, bukan dengan keras gitu. Iya. Alasannya supaya keluar najis. Ya. Supaya keluar apa? Najis. Kemudian orang yang memandikan apakah harus ada niat nawaitu ghuslal mayyit misalnya gitu. Ya. Pendapat jumhur mengatakan tidak wajib niat. Karena tujuannya untuk membersihkan sehingga sama dengan mencuci najis. Sedangkan mencuci najis itu tidak disyaratkan padanya apa? Niat. Ya.
Kemudian akhwal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian pertama kali dilakukan adalah mewudukan mayat. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa memandikan mayat itu tidak ada bedanya Pak dengan mandi janabat. Tidak ada bedanya dengan mandi apa? Janabat. Kalau antum mandi janabat gimana? Yang pertama, cuci dulu kemaluan. Ya. Setelah selesai dicuci kemaluannya, baru kemudian kita wudukan. Ya. Disunahkan diwudukan berdasarkan hadis-hadis di antaranya Ummu Atiyah. Rasulullah SAW sabda, "Ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha." Mulailah memandikan mayat dari anggota tubuh yang kanan dan anggota-anggota wudunya. Jadi diwudukan dulu Pak. Ya. Dibutuhkan cuci tangannya, kemudian kumur-kumur. Bagaimana nih untuk kumur-kumur? Apakah disunahkan untuk mencuci giginya juga, kemudian lubang hidungnya? Ya, mazhab yang 4 sepakat itu disunahkan. Ya, antum bisa pakai sarung tangan, ya. Kemudian antum masukkan air, bersihkan giginya, kemudian lubang hidungnya, ya. Insya Allah nggak gigit Pak, udah mati kok. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian, ya, setelah selesai diwudukan, dimandikan dengan air yang dicampur daun bidara. Dan ini kesepakatan 4 madhab semuanya. Berdasarkan hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas. Ya. Bahwa Nabi SAW sabda, "Iksiluhu bima'in wasidrin." Mandikan ia dengan air dan daun bidara. Dan alhamdulillah di Indonesia daun bidara enggak sulit Pak. Ya, untuk mendapatkannya alhamdulillah. Ya. Nah, ketika kita memandikan, Pak, kita mulai dari yang kanan dulu. Jadi, setelah diwudukan, ya, seperti halnya mandi janabat, setelah diwudukan, setelah antum wudu ngapain? Cuci rambut. Cuci apa? Rambut. Berarti rambut antum cuci dulu. Ya. Ambil 3 kali sidukan, ya. Pertama ke kanan, ke kiri, kemudian ke tengah. Sambil digosok-gosok ke akar-akar rambutnya. Ya, secara apa? Ya, menyeluruh. Kalau antum mau pakai sampo biar tambah bersih enggak apa-apa. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Kemudian setelah itu dicuci bagian kanannya. Bagian apa? Kanannya. Bagian kanannya bolak-balik, depan dan belakang. Sambil antum bersihkan pakai sabun juga enggak apa-apa. Setelah selesai bagian kanannya, akhwal Islam, saudaraku seiman, ya, baru sebagian apa? Kirinya antum mandikan dari atas sampai ke bawah, ya, depan belakangnya berdasarkan hadis tadi, ibda nabi mayaminiha, mulailah dari anggota tubuh yang kanan, ya. Dan dalam hadis Aisyah, kana Nabi SAW yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Rasulullah SAW suka sekali untuk mendahulukan yang kanan dalam pakai sandal, dalam menyisir, bersuci, dan dalam perkara-perkara yang baik.
Iya. Kemudian dicuci Pak. Berapa jumlahnya tadi? Ganjil. Kalau enggak 3, 5, boleh 7, boleh. Sesuai dengan yang kita lihat pandang cukup apa enggak. Kalau antum mencuci 3 kali melihat sudah cukup, ya udah enggak apa-apa. Ya, kalau perlu ditambah yang 5 kali, bagus. Maka yang kelimanya itu airnya dicampur dengan kapur barus. Iya. Sebagaimana dalam hadis tadi Ummu Atiyah, di mana Nabi SAW bersabda, waj'alna fil akhirati kafura. Jadikan guyuran yang terakhir itu, ya, dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Ya, kenapa kapur barus Pak? Karena itu bagus mewangikan tubuh, membersihkan juga tubuh, ya, dan lebih mengawetkan. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian akhwat Islam, apakah disyariatkan menggunting kuku-kuku mayat dan menggunting kumisnya? Jadi ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan makruh. Itu pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Ya, dan itu yang dipilih oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Pendapat yang kedua mengatakan disunnahkan menggunting kuku-kuku mayat, dan itu mazhab Hanabilah. Ya. Dan itu yang dirojikan oleh Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin rahimahullah. Itu yang paling kuat insyaallah. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ya akhwal Islam, setelah selesai, ya, kita lakukan apa Pak? Kita bersihkan dengan handuk. Kita bersihkan dengan apa? Handuk. Kalau ternyata qadarullah nggak ada air buat mandiin gimana? Karena kekeringan dan yang lainnya, ya ditayamumkan. Sebagaimana halnya antum, kalau misalnya nggak ada air, ya, nggak bisa mandi, maka ditayamumkan. Kalau mayatnya wanita, maka rambutnya itu Pak dikepang 3. Kepang 1 di sini, di mana? Di ubun-ubun. Kepang 2, 3-nya di sini Pak. Ya. Setelah 3 kepang ini disatukan, dikebelakangkan. Ya. Dikebelakangkan. Sebagaimana dalam hadis Ummu Atiyah ketika memandikan Zainab bintu Rasulullah SAW, fadaffarna sya'raha 3 qurun wa alqainaha khalfaha. Lalu kami kepang dia rambutnya itu menjadi 3 kepangan, lalu kami jadikan ke belakang, di belakangnya. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Sudah selesai. Jadi memandikan mayat itu enggak susah Pak, insya Allah. Cuman kalau pertama-tama memandikan suka kikuk. Kenapa? Karena enggak ada pengalaman. Tapi kalau antum udah terbiasa gampang. Alhamdulillah. Iya. Enggak sulit untuk memandikan mayat itu, saudaraku seiman. Adapun orang yang meninggal dalam keadaan ihram, ya, maka ia dimandikan sebagaimana halnya ketika ia masih hidup. Ini pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Imam San'ani, Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin. Dan ia dikapankan dengan kain ihramnya Pak, tapi tidak boleh kepalanya ditutup, karena dia akan nanti pada hari kiamat dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bertalbiyah. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kalau sudah dimandikan,
kemudian keluar najis, gimana? Setelah selesai dimandikan, keluar apa? Najis. Maka jumhur ulama, ini pendapat Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah mengatakan cukup dicuci saja najisnya itu dan tidak perlu diulangi mandinya. Ya. Demikian pula tidak perlu diulangi wudunya. Nah, ini ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian orang yang memandikan, setelah selesai memandikan, disunnahkan untuk mandi. Ya. Sebutkan dalam hadis, man ghassala maitan falyaghtasil. Siapa yang memandikan mayat, hendaklah dia apa? Mandi. Nah, ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang berhubungan dengan hukum-hukum memandikan mayat. Siapa di antara antum yang pernah memandikan mayat? Nggak ada. Antum, insyaallah. Baik, saudaraku seiman, kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab fi kafanil mayit. Bab mengkafankan mayat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuffina Rasulullah SAW fi thalathati athwabin biyadin sahuliyatin min kursuf laysa fiha qamisun wala imamah. أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة. وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي. ثم قال لو رضيها الله النبي لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani pada tiga helai kain yang berwarna putih sahuliyah. Apa itu sahuliyah? Yaitu putih bersih, ya. Dan biasanya terbuat dari katun, Pak. Ya. Putih katun sahuliyah itu. Jadi kain katun yang warnanya apa? Putih semuanya. Ini menunjukkan, Pak, kain kapan tuh jangan yang jelek, Pak. Kalau di pasar kan biasanya ada jual orang kain kapan tuh jelek itu, Pak, murahan. Jangan, Pak. Beli yang dari katun. Kalau bisa baguskan. Ya. Karena Nabi SAW menyuruh untuk mentahsin, membaguskan kafan siapa? Mayat. Jangan abung-abung karena mayat dibeliin kain yang paling jelek. Nanti juga bakalan hancur kok, mati. Bukan begitu. Bukan begitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, Rasulullah SAW dikafankan pada 3 helai kain yang berwarna putih, ya, terbuat dari katun. Yamin kursuf itu katun, cotton. Laisa fiha qamisun wala imamah. Tidak ada padanya gamis, tidak pula imamah, sorban. Amal hullah, adapun hullah, ya. Hullah itu sejenis pakaian dari Yaman, ikhwata Islam saudaraku seiman, ya. Dan biasanya terdiri dari 2, izar dan rida. Itu hullah namanya.
fa innama syubiha 'ala nas fiha, bahwasanya itu tersamarkan kepada manusia padanya, annaha usturiyat lahu liukaffana fiha, bahwasanya ia dibeli untuk dikafankan padanya. Artinya orang-orang menyangka bahwa ya hullah ini dibeli supaya jadi kain kafannya beliau. Faturikatil hullah. Lalu kemudian para sahabat meninggalkan hullah tersebut. Wa kuffina fi thalathati athwabin bidin sahuliyah. Maka Rasulullah pun dikafankan dengan 3 helai kain katun yang putih semuanya. Artinya tadinya Rasulullah SAW Pak dikafankan dengan salah satu kainnya itu dari hullah tadi, di mana dia belang-belang gitu Pak, ada garis-garis putihnya itu, hitamnya. Ya. Kemudian setelah itu para sahabat bersepakat untuk yang kain ini diambil, diganti dengan kain yang putih semuanya. Ya. Fa akhadha Abdullah bin Abi Bakar. Rupanya hullah tadi, kain tersebut diambillah oleh siapa? Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah bin Abi Bakar itu ya saudaranya Aisyah. Lalu ia berkata, la ahbisannaha hatta ukaffan fiha nafsi. Aku akan simpan sajalah buat kain kafan saya nanti kalau aku meninggal. Kemudian setelah itu dia berpikir lagi. Qal, law radiyahallahu li nabiyhi lakafanahu fiha. Kalaulah Allah ridho hullah ini kain kafannya untuk Rasulullah, pasti ya Allah akan jadikan kain ini sebagai kain kafan Rasulullah SAW. Akhirnya nggak jadi disimpan. Faba'aha, lalu ia jual. Wa tasaddaqa bi thamaniha, dan harganya disedekahkan. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari hadis ini kita ya mengambil faidah, Pak. Faidah yang pertama, disyariatkan yaitu ya mengkafankan mayat. Dan itu hukumnya fardu kifayah. Dan ini juga merupakan ijma' para ulama, sebagaimana dikatakan Ibnu Hazm, Ibnu Arabi, Al-Qurtubi, An-Nawawi, dan yang lainnya. Kemudian siapa yang wajib mengkafankan? Apabila mayat punya harta, ya, maka wajib kain kafannya itu dari harta si mayat. Berdasarkan hadis bahwa Rasulullah SAW menyuruh untuk mengkafani orang yang meninggal saat ihram dengan kain ihram yang ada. Demikian pula Mus'ab bin Umair ketika beliau perang Uhud, beliau kan mati syahid, Pak. Dan ternyata tidak ada kain kecuali kain milik beliau satu-satunya, yang kalau ditutup kepalanya kelihatan kakinya. Kalau ditutup kakinya kelihatan kepalanya. Maka Rasulullah menyuruh untuk menutup kepalanya, lalu kemudian kakinya ditutup dengan tumbuh-tumbuhan idkhir. Ya, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu wa ardhah. Kalau ternyata si mayat nggak punya duit, nggak punya harta, maka pada waktu itu akhul Islam yang wajib membelikan kain kafannya adalah yaitu mereka yang wajib menafkahinya. Kalau dia masih punya orang tua, orang tuanya. Kalau dia punya anak, anaknya. Ya. Ini dengan kesepakatan
Mazhab yang 4. Kalau ternyata nggak ada juga, nggak punya saudara yang wajib membiayainya, gimana? Maka diambil dari Baitul Mal. Maka itu menjadi apa Pak? Kewajiban negara untuk membiayainya. Ya. Ikhwata Islam saudara seiman. Kalau ternyata negara juga nggak mau ngurusin, cuek, maka pada waktu itu apa? Kaum muslimin. Ya. Kaum muslimin yang saling bahu-membahu membantu untuk membelikan kain kafan buat dia. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kemudian hendaknya suami yang mengkafani istrinya. Karena Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki adalah pengurus wanita. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ikhwata Islam saudaraku seiman, hadis ini kita ambil faedah berikutnya Pak, yaitu tahsinul kafan, yustahabbu tahsinul kafan, yaitu disunahkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membaguskan kain kafan. Di mana kain kafan itu Pak menutupi seluruh ya tubuhnya. Namun ya yang paling wajib itu adalah yang menutupi auratnya kalau memang tidak ada kain yang mencukupi Pak. Tapi zaman sekarang mah kain banyak Pak. Antum kalau pergi ke Tanah Abang untuk kelondongan Pak. Ya, zaman sekarang nggak ada istilah udah isya. Oh ya, taib. Kalau gitu kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naam, setelah adzan, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an